Selamat datang kembali di channel YouTube saya Harus Motor. Kali ini saya akan mereview sebuah produk dari Yamaha, yaitu truk asesi untuk Yamaha Mio. Tepatnya di Yamaha Mio Smile, karena saya review ini dengan kode 28D, yaitu untuk kode Yamaha Mio Smile. Dan untuk Yamaha Mio Sporty itu di kode 5TL. Oke, untuk packagingnya seperti ini ya teman-teman. Ini packaging original ya dari Yamaha. Untuk truk as seperti ini ya. Kadangkala ada di luaran sana packagingnya dengan mereknya apa? Merek Yamaha, tapi isinya abal-abal. Nah, itu takut ya teman-teman, dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga yang original. Nah, gitu. Harganya bisa setengahnya dari harga original tentunya. Nah, ini untuk kodenya di 28D 140010. Nah, ini kalau original sepertinya ya teman-teman ya. Nanti bila teman-teman semua dapat part kemasan original tapi isinya kacau, kan yang rugi teman-teman semua ya. Nah, untuk yang original seperti ini ya, tulisannya rapi, satu piece crankshaft ASI 28DC ya. Nah, ini ada Yamaha tulisannya kecil-kecil. Oke, di belakangnya kosong, karena di luaran sana banyak ya teman-teman spare part yang dusnya ori namun isinya WK-WK. Nah, nanti teman-teman rugi sendiri. Harganya emang setengahnya dari harga ori ini, tapi kan kualitas menentukan keawetan ya teman-teman. Ini dalamnya seperti ini ya teman-teman packagingnya. Ini ada dus, dan ini ada plastiknya ya, ada plastik, dan ini untuk plastik oily ini. Nah, packagingnya seperti ini ya teman-teman untuk yang part originalnya. Oh, ada kertas untuk oli tuh biar tidak basah-basah banget ya. Nah, ini plastiknya. Nah, ini untuk truk asnya seperti ini ya teman-teman. Untuk Yamaha Mio Smile ya. Ini ada marking QC kayaknya, ini kayak cat. Oke, kita review untuk kodenya ya. Ini L2D5. Ini L itu left itu bagian kiri ya teman-teman. Nah, ini ada juga tulisannya R2D5. Nah, ini R itu untuk kanan ya. Berarti ini bagian yang kanan. Bagian kanan ke magnet 2D5 ya. Ini untuk kode 28D ya. Nah, untuk ke magnet, ini giginya fungsinya buat apa ini? Nah, ini gigi untuk pompa oli ya teman-teman. Gigi untuk pompa oli, dan ini gigi untuk timing chain atau yang disebut rantai ketang ya. Kalau bahasa Inggrisnya, bahasa resminya itu timing chain. Kalau bahasa bengkelnya rantai ketang. Nah, ini untuk gearnya ya, rantai ketang. Nah, kalau ini saya kurang tahu sih teman-teman. Ini kemungkinan untuk mencegah bearingnya tidak maju ya ke sini, karena ini kan ukuran diameternya sama kayak ini. Ini untuk rantai ketang ya, tuh rantai chainnya. Ini untuk dudukan seal krek as bagian kiri yang dekat puli rumah roller ya. Nah, ini untuk dudukan seal krek as kanan yang bagian untuk seal krek as magnet. Nah, seperti itu. Kita review lagi untuk kode bearing. Oke. Nah, kode bearing di sini agak kurang jelas ya teman-teman tulisannya. Nah, ini ada tulisannya di bagian atas nih.
Nah, Japan 165B kita putar. Nah, ada lagi ya. Nah, ini untuk produk bearing dari NTN ya teman-teman. Nah, ini NTN ya. Nah, di sini ada TM SC04 C23 CS12 PX4. Ini laharnya untuk sebelah kanan ya. Untuk sebelah kanan merek NTN, dan kita lihat untuk sebelah kirinya apakah NTN juga sama atau beda mereknya. Kita lihat ternyata ini Japan DX NTN ya teman-teman. Jadi untuk bawaan Yamaha Mio yang original itu mereknya NTN ya. Di sini ada banyak kode-kode ya. Nah, di sini juga ada kode TMB C. Di sini ada X33. Nah, ini ya untuk kerkas original seperti ini ya. Ininya lembut. Nah, lembut. Nah, ini lembut juga. Sampai sini lembut, sampai sini ya. Nah, nanti kalau teman-teman beli yang KW atau yang lokal atau yang WKWK, nah itu biasanya di sini ada marking ya teman-teman, huruf apa aja gitu. Bisa huruf M, bisa huruf K, bisa huruf KC, bisa huruf apa gitu ya. Biasanya di sini dan di sini juga biasanya tidak ada kode R, 2D5. Biasanya cuman angkanya bebas, bisa 13, bisa 5, bisa 1. Di sini juga sama gitu, bukan kode ya, bukan berupa kode mesin ya gitu. Kalau 5TL ya pasti 5T berapa gitu. Kalau orisinil kan ini 2D berapa gitu kan. Ini D5. Kok kenapa kok beda ya, ini bukan D28D ya. Kayak di dusnya 28D. Kok ini 5. Mungkin karena kode produksi mungkin yang ke-5 kayak blok seher ya. Kayak Y1, YP1, YP2, YP3, YP4, YP23. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi nggak berpatokan ke mesin. Nah, kalau untuk lokal itu sangat kelihatan sekali ya. Nah, ini untuk stang sehernya seperti ini ya. Nah, ini dia di harden ya. Tuh sini ada di harden lagi ya teman-teman. Jadi bukan yang kuning. Biasanya kalau part yang lokal atau merek lokal atau misalkan dusnya ori ya teman-teman, ada mereknya Yamaha, isinya WKWK. Nah, ini biasanya warnanya kuning ya teman-teman, kuning nih. Ini ada tulisan 30, ini 30 kode ya, kode produksi. Dan ini adalah kode 5MX. Nah, seperti ini ya untuk yang orisinil ya. Orisinil bawaan ya, bawaan dari Yamaha. Nah, kita tes untuk bunyinya. Nah, cara mengetesnya seperti ini ya teman-teman. Dipegang sama tangan kiri atau tangan kanan, gimana teman-teman enaknya. Nah, terus dipukul. Nah, dia tidak gemerincing ya, tidak gemerincing, tidak tak tak tak, cuman dia dem 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 dem. Nah, berarti itu tandanya kerkasnya masih bagus ya teman-teman. Yalah bagus. Nah, ini kan karena baru gitu, bukan bekasnya. Nah, nanti bila teman-teman misalkan menemukan atau misalkan teman-teman ganti stang seher terus dites seperti itu, kalau misalkan bunyinya deg 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 berarti bagus. Kalau bunyinya treng 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 kemelentreng berarti itu jelek ya gitu. Nah, kita lihat, oke, kita ukur ya untuk spek detailnya ini. Karena kalau ganti stang seher pasti ini di press ya, dibuka terus dipasang kembali. Nah, ini untuk speknya di 45,6 ya. Ini 45,6 jaraknya ya, dari sini ke sumbu ini, sumbu A ke sumbu B itu 45,6. Nah, misalkan teman-teman sudah diganti stang sehernya, misalkan teman-teman punya alat seperti ini terus diukur ya,
ternyata 45,0 atau 45,2 atau misalkan lebih 45,8, 45,50. Nah itu khawatir ya teman-teman, takutnya nanti oblak atau kekencengan, nanti bisa-bisa stang sehernya panas, patah nanti. Atau misalkan kalau kekenoran itu bisa bunyi, biasanya bunyinya kemeletek tek 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 gitu. Baru juga diganti stangnya tapi bunyi keletrekan. Nah, jadi harus detail ya, ini untuk standar pabrik seperti itu ya, 45,6 teman-teman. Nah ini untuk sepelang ini ada ya, nah teman-teman bisa lihat. Nah ini ke kanan ke kiri ya tuh. Nah untuk sepelang ini atau preplay ini atau gap namanya, atau celah ya, celah antara sini dan sini. Tuh, ini kan bisa digeser ya teman-teman. Tuh. Celah ini menurut buku panduan dari Yamaha itu di 0,15 sampai 0,45 ya. Jadi sekitaran seperti ukuran tersebut ya. Kalau misalkan 0,10 itu terlalu kependekan, atau misalkan teman-teman diukurnya jadi 0,50 itu kelebaran. Nah bisa efeknya seperti tadi yang saya sebutkan ya, bisa panas, stang seher bisa patah atau ngejim atau gancet. Kalau terlalu longgar bisa bunyi kemeletek karena pistonnya nanti kiri kanannya main. Nah seperti itu. Harus pengukurannya harus pakai pilar gas ya, untuk mengukur celah klep biasanya begitu ya. Kita bahas apa lagi ya teman-teman selain yang tadi, kayaknya sudah ya. Nah teman-teman ini ada lagi nih untuk posisi oli. Ini kan oli nih harus sebelah sini ya. Nah untuk posisi oli sebelah sini, bila ini kalau misalkan udah ganti stang seher, posisi oli jalur olinya di atas, nanti yang habis laharnya ya, bearing ini. Kalau posisinya di atas, kalau posisinya di bawah sih masih aman karena kan keluarnya deket ini. Kalau di atas kan kejauhan dia nyemburnya gitu ya. Gitu. Kalau misalkan di sini kan ini sesuai standar nih. Kalau sesuai standar di sebelah sini ya. Ini bagian kiri ya. Bagian kiri di belah agak mepet ke sebelah kanan ya. Bagian kiri agak mepet ke sebelah kanan untuk spek detailnya ya. Nah ini untuk jalur oli seperti ini sih kalau misalkan ngepresnya di sini, ini tetap aja di tengah karena ini kan bolongnya di tengah. Nah ini untuk packing sengnya untuk menampung oli. Sini ada marking buat QC, di sini juga ada QC. Seperti itu ya. Kalau krek ACC dari Yamaha bawaannya seperti ini ya. Nah ini juga ada QC juga warna putih. Nah ini ada kuning putih dicoret juga gitu. Nah ini nih, dan nih kodenya nih kan sini 28D5 ya. Nah ini ada lagi nih 06 sama 56. Nah ini kan beda-beda nih gitu. Nah biasanya kalau yang lokal itu nggak ada yang ininya biasanya gitu ya. Maaf ya teman-teman, kita revisi lagi. Tadi cuman menyebutkan cuman ini aja ya, ternyata di sebelah sini juga ada kodenya juga ya, nomor ya gitu. Nah kalau yang lokal biasanya ini tidak ada ya polosan, cuman ada nomor ini aja nih 2 gitu, kode ininya nggak ada kalau yang lokal gitu ya. Ya teman-teman bisa disimak aja ya. Kalau misalkan beli dengan harga yang murah atau harga yang setengahnya atau harga yang
bisa beli esi ini dengan harga setang seher ya, harap dimaklumnya, harus curiga itu kemungkinan bisa dari ya part yang bungkusnya ori, isinya WKWK ya. Nah, gitu. Nah, untuk finishingnya ini rapi. Nah, ini biasanya nih nggak seperti ini ya, kalau misalkan lokal dia ini lurus ke sini, jadi yang ininya nggak ada putihnya ini. Nah, untuk yang lokal biasanya finishing sih kurang rapi, dan cuman ini juga stang sehernya biasanya nggak kayak gini ya teman-teman. Ini kan ada kode 30, terus ada kode 5MX, terus ini warnanya nggak seperti ini, sama seperti ini kan, ini kan ori ya, kalau ori gini ya. Biasanya warnanya coklat kalau yang lokal tuh. Oke, segitu saja review singkat dari saya untuk menambah wawasan bagi teman-teman semua yang sudah terlanjur beli part yang lokal atau part yang bungkusnya ori, isinya WKWK ya, atau KW-KW. Sangat disayangkan karena pasti isinya beda ya teman-teman gitu, nggak akan sama seperti isi yang original ya, markingnya semuanya. Oke, segitu saja review dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.